Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojoniverse, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video singkat kali ini saya akan sedikit berbagi informasi terbaru mengenai penerimaan P3K, khususnya untuk tenaga kesehatan. Ya, namun sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai penerimaan P3K. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ya, dikutip dari republika.co.id dengan tagline Menkes minta nakes honorer segera daftar ASN dan P3K. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta para tenaga kesehatan nakes honorer untuk segera mendaftar sebagai calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menkes mengaku hal itu agar masa depan para tenaga kesehatan honorer di seluruh Indonesia sudah bisa lebih jelas. Tolong segera melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah, dinas kesehatan masing-masing agar segera bisa kita proses. Ya, jadi ada himbauan khusus dari Menteri Kesehatan untuk tenaga kesehatan honorer untuk mendaftar ASN dan P3K guna menjamin masa depan para tenaga kesehatan di Indonesia. Ia mengatakan pembukaan pendaftaran tenaga kesehatan honorer sebagai ASN dan P3K itu menyusul adanya aturan baru bahwa tidak ada lagi posisi tenaga honorer untuk tenaga kesehatan pada tahun 2023. Sementara itu, pemerintah masih kekurangan SDM untuk tenaga kesehatan. Ia mengakui adanya aturan baru itu membuat tenaga kesehatan honorer khawatir akan nasibnya ke depannya. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya pembukaan perekrutan itu dapat memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer. Ya, karena aturan terbaru nanti di tahun 2023 tidak akan ada lagi tenaga honorer kesehatan, makanya Menteri Kesehatan meminta seluruh tenaga kesehatan untuk mendaftar karena pemerintah saat ini juga masih kekurangan SDM khususnya di tenaga kesehatan. Ya, di sisi lain juga Menteri Kesehatan khawatir dengan nasib masa depan tenaga kesehatan. Oleh itu, dia berharap perekrutan P3K ini memberikan ketenangan bagi para tenaga kesehatan honorer. Ya, dalam kesempatan itu, Budi mengatakan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional untuk membuka formasi penerimaan tenaga honorer kesehatan sebagai calon ASN dan P3K pada 2022 sampai 2023. Ini sama seperti yang dilakukan di Kemendikbud-Ristek untuk guru-guru. Ya, jadi Menteri Kesehatan telah bertemu dengan para stakeholder yang bersangkutan. Jadi mungkin prosesnya akan sama seperti dengan penerimaan guru-guru di Kemendikbud-Ristek. Budi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pembukaan perekrutan ini ke seluruh pemerintah daerah. Sampai sekarang ada 200.000 tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kementerian Kesehatan untuk bisa diproses sebagai calon ASN atau P3K. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya menambahkan peserta tetap harus melakukan proses penilaian untuk menjadi calon ASN atau P3K sesuai dengan aturan Kemenpan RB. Tapi ada poin khusus untuk teman-teman yang sudah menjadi honorer dengan masa bakti tertentu. Jadi untuk proses perekrutannya nanti hampir sama dengan P3K sebelumnya, yaitu melalui proses penilaian. Ya, namun ada poin khusus untuk teman-teman yang sudah menjadi honorer dengan masa bakti tertentu.